Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi bersama saya Siti Maryam dengan CP187. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak akses atau security matrix. Nah, apa sih hak akses itu atau security matrix? Nah, ini tuh merupakan fitur untuk melihat role-nya sebagai akun atau user. Apakah bisa create, read, update, atau delete, atau hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Nah, di sini ada fungsi dan manfaatnya. Fungsi dari security matrix itu untuk mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Sedangkan manfaatnya yaitu pertama untuk mengatur akses menu, tab, field, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Yang kedua, mengatur akses model sampai tingkat CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Dan yang terakhir yaitu mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Nah, di sini saya membuat sebuah skenario untuk menjalankan pada kesempatan kali ini ya. Nah, skenarionya, Hana merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Sabim Group. Hana memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian. Antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pangsa pasar. Selain itu juga ada karyawan lain. Nah, ini ya karyawan lainnya, Hana sebagai invoice administrator, Nisa dan Septi sebagai user invoice, Ida sebagai data administrator, dan Sinta sebagai user inventory. Nah, jika teman-teman belum membuat data usernya, maka buat terlebih dahulu dengan menggunakan nama, login, password, dan roles. Nah, kemudian di security matrix ini, invoice administrator bisa semuanya ya, bisa mengakses semuanya dari mulai create, read, update, dan delete, sama seperti sales administrator karena sebagai administrator, sedangkan untuk user invoice, all dokumen dan own dokumen serta user inventory hanya bisa create dan read saja. Nah, kemudian di sini juga ada analisis side menu. Nah, di sini sebagai user dan administrator bisa mengakses seperti membuat invoice, membuat payment, produk, credit notes, customer, kecuali dalam membuat e-faktur tidak bisa dilakukan oleh user, hanya bisa dilakukan oleh administrator. Nah, kita langsung aja praktek ke sistem Udo-nya, ke aplikasi Udo. Kita buka aplikasi Udo-nya terlebih dahulu ya. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke home menu, kita pilih setting yang bagian bawah. Kemudian kita lihat lebih dahulu ya, apakah developer tools kita telah aktif atau belum. Nah, seperti ini. Jika belum aktif, maka aktifkan dahulu. Jika ini tampilannya jika sudah aktif ya, maka tulisannya deactivate the developer mode atau ada juga di sini di atas ada gambar kumbang yang menandakan bahwa developer mode kita telah aktif. Kemudian setelah itu karena kita akan membuat invoicing, maka di sini kita pilih di oke, invoice. Nah, karena kita juga akan membuat sebuah men-setting terlebih dahulu usernya, maka kita di sini klik user, kemudian kita klik favorit, kemudian di sini import record. Nah, di sini upload file kita dalam bentuk Excel atau CSV. Nah, hanya bisa filenya berbentuk Excel atau CSV saja ya, tidak bisa yang lain. Di sini saya akan file Excel. Oke, kita import data. Nah, ini tuh datanya berisi nama, login, password, dan roles-nya saja. Jika tampilan seperti ini, maka hal yang kita perlu lakukan klik tes, kemudian import. Nah, di sini saya tidak mengklik tes karena sebelumnya saya sudah mengimport data tersebut. Jadi jika saya mengklik, maka tampilannya seperti ini. Nah, tetapi kan teman-teman belum mengklik,
maka di situ bakal ada tulisannya yang akhirnya valid. Nanti teman-teman udah bisa udah masuk ya ininya, kemudian klik import. Nah, langsung saja di sini ke user. Nah, sekarang kita akan eh, mengubah datanya ya. Di sini contohnya kita ini ya karena Hana sama Nisa udah saya coba tadi, saya coba yang Cinta. Cinta tugasnya itu sebagai user inventory. Maka di sini kita dapat mengubahnya. Pengaturannya di sini juga kita bisa tambahkan foto profil, jika tidak juga tidak masalah. Nah, di sini di user pilih yang internal user. Oke, internal user. Nah, kemudian dia bukan sebagai sales administrator, kita kosongkan, bukan juga sebagai invoicing, bukan juga sebagai marketing, bukan sebagai survei, kita ininya kosongkan saja semuanya. Dia tugasnya itu sebagai admin inventory kan. Nah, berarti di inventory kita pilih dia sebagai administrator ya. Nah, di inventory. Nah, setelah itu di yang bawah di kontak creation kita pilih yang checklistnya ini di uncentang karena dia sebagai user inventory. Oh, berarti ini di inventory-nya dia sebagai user. Oke. Nah, jika sudah, kita klik saja Save Manual. Oke. Kemudian kita coba ya logout dari akun ini. Yang pertama kita sekarang coba masuk dengan akun Sinta. Oke, kita masuk akun Sinta gmail.com. Kemudian untuk passwordnya kita lihat yang tadi. Cinta itu passwordnya Sabin 115. Oke, Sabin 115. Mohon maaf. Nah, ini ya Sabin 115. Kemudian kita klik log masuk. Nah, karena sekarang kita sudah masuk ke akun Sinta. Di sini kita bisa menceknya. Di sini tampilannya dia sudah di inventory. Karena dia sebagai inventory. Seperti itu, teman-teman. Jadi, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jadi, dia hanya bisa mengakses yang bagian inventory-nya saja. Tidak bisa ke yang bagian lain. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.